Assalamualaikum, terima kasih buat lo yang udah ngeklik video ini di channel gue Deddy Kurniawan 1899, channel yang membahas berita bola AC Milan terbaru sesuai kebutuhan. Kalau nggak butuh, ya nggak usah dibahas. Jadi topik pembahasan kali ini gue mau ngebahas soal Liga Italia Serie A 2024-2025 Giornata kedua atau pekan kedua atau round kedua atau match kedua, apapun lah namanya. Itu antara Parma Calcio versus AC Milan, yang dimana Parma dan AC Milan sebelumnya di Giornata pertama itu menghasilkan cuma dapat 1 poin. Parma versus Fiorentina dengan skornya 1-1. Begitu juga AC Milan versus Torino dengan skornya 2-2. Terus gimana soal prediksinya pertandingan nanti Parma versus AC Milan? Ya mungkin di atas kertas AC Milan bisa menang, tapi Parma tim promosi, di antara tim promosi ya, ada Parma, ada Como 1907 sama Venezia FC. Itu cuma Parma yang dapat poin 1. Udah gitu lawannya Fiorentina. Walaupun Como juga lawannya Juventus, terus Venezia lawannya Lazio, ya jauh beda. Mungkin kalau Como lawan Milan juga pasti juga sama-sama dibantai. Beda cerita kalau misalkan Juventus ketemunya lawan misalkan Bologna gitu. Parma versus AC Milan di Giornata kedua, yang sedikit nanti gue mau monolog soal pertandingan Parma versus AC Milan ini. Yang gue tuh juga bukan orang yang praktisi soal match atau ngebahas soal taktikal pertandingan tuh, enggak loh sebenarnya. Gue hanya fans bola layar kaca yang suka nonton bola terus gue bikinin konten gitu soal pertandingan Liga Italia Serie A gitu. Itu aja. Gue bukan, ya pokoknya lu paham lah. Gue dari segi bicara gue juga agak terbata-bata untuk menyusun kalimat yang di otak gue itu begini loh yang pantas untuk yang dibahas atau yang enggak untuk soal bola ya. Yang gue perhatiin dari Parma itu si Zion Suzuki. Ini Zion Suzuki ini pemain Jepang yang pembelian Parma. Gue sebenarnya juga nggak tahu ya pembelian Parma itu ada siapa aja selain si Zion Suzuki. Oh ternyata ada Matteo Cancellieri yang dari Lazio peminjaman, terus Almqvist, terus Zion Suzuki, ada Emanuele Valleri dan Gianluca Di Chiara. Itu doang, 1, 2, 3, 4, 5 pemain yang datang. Oh bukan, salah. Gianluca Di Chiara itu datangnya di tahun 2023 September. Ini yang terhitung dari 14 Januari 2024 itu cuma 4 pemain, Valleri, Suzuki, Almqvist dan Cancellieri. Nah, beda lagi dengan AC Milan yang udah kedatangan pemain seperti Strahinja Pavlovic, Alvaro Morata, terus Emerson Royal, Yusuf Fofana, belum lagi mempermanenkan Alex Jimenez, dan satu lagi katanya sih AC Milan bakalan datengin 1 pemain lagi. Itu kayaknya sih Manu Kone. Nanti gue mau ngebahas sedikit lah soal Manu Kone. Balik lagi nih, untuk tabelnya di Giornata pertama, AC Milan itu ada di peringkat kelima dan Parma di peringkat 11. Ya nggak masalah. Kenapa Napoli yang paling ketara banget sih Napoli ya, yang ancur-ancuran di Giornata pertama 0-3 gitu lawan Hellas Verona. Padahal seneng gua kalau kayak gini. Nah, pertemuan terakhir Parma versus AC Milan ini itu terjadi di tahun 2021 10 April. Skornya 1-3 2021 dengan susunan pemain ya 4-2-3-1. Waktu itu masih ada Calhanoglu, Ibrahimovic, terus Rebic, Kessie, terus Donnarumma, masih ada Donnarumma. Nah,
Kalau prediksi gua si paling prediksi nih. Aduh, gua kalau disuruh kayak gini nih gua juga bingung nih. Ya nggak tahu ya soal prediksi soal Parma versus AC Milan ini atau skornya berapa gitu. Kalau cuma tebak skor iseng-iseng doang ya paling skornya nggak usah gede-gede lah, 0-1 juga udah 3 poin kan buat Milan. Ya kalau lu punya kalau lu punya opini sendiri, prediksi sendiri ya bolehlah ditulis di kolom komentar gitu. Nanti biar bisa gue baca terus ya alhamdulillah gue balas gitu ya. Nah, ya itulah soal prediksi Parma versus AC Milan. Ya mudah-mudahan sih skornya nggak usah gede-gede, nggak usah 0-3, nggak usah 0-1 aja menang buat Milan gitu ya. Nah, di pertandingan Parma versus AC Milan kan Alvaro Moratanya cedera butuh waktu kurang lebih 2-3 minggu lah. Itu sama dengan 3 pekan lah ya. Nah, siapa aja penggantinya Alvaro Morata ketika nanti AC Milan ketemu Parma gitu ya. Ada nama Camarda, Okafor, sama Jovic. Nah, yang pertama dulu nih, Camarda umurnya dia dari Milan Futuro yang diproyeksikan Milan bakalan jadi masa depan penyerang striker masa depannya AC Milan, yang digadang-gadang bakalan kalau dia bermain sama AC Milan terus mencetak gol, dia bakalan memecahkan rekor Gianni Rivera selama 60-an tahun lah. Gue lupa karena gue juga baca dari sebuah artikel gitu ya. Camarda ini, untuk sekelas Camarda, nggak usah dari menit pertama deh. Kalau Camarda ya di menit-menit 70 atau 80 dikasih waktu 10 menit main di Liga Italia Serie A bersama tim senior juga nggak masalah. Nah, pilihan keduanya ada nama Noah Okafor. Nah, Noah Okafor ini gue rasa pilihan tepat, cuman kurang. Masalahnya Luka Jovic ini di beberapa konten orang yang menjelaskan soal Luka Jovic kenapa ngambil make nomor 9 gitu, yang dimana nomor 9 ini sangat keramat banget sebelum Oliver Giroud dan jauh itu Filippo Inzaghi yang bisa bagus gitu bermain dengan angka 9. Selebihnya ya jadi blee aja gitu. Nah, Jovic ini tiba-tiba ganti pakai nomor 9. Maksud gue gini, kenapa dia pakai nomor 9? Mungkin dia pede gitu ya. Gue bisa gantiin gue bisa gantiin perannya Giroud gitu. Nah, tapi masalahnya si Paulo Fonseca kalau dia ngasih kepercayaan ke Luka Jovic, harusnya kemarin dia full main dong 90 menit. Tapi mungkin dalam keadaan tertekan kalah ya 0-2 ya, jadinya si Paulo Fonseca juga panik gitu. Lagian lagu-laguan sih Paulo Fonseca, ngapain sih Saelemaekers ditaruh di posisi bek kiri yang nggak semestinya gitu. Ya emang di pramusim AC Milan bagus, tapi ya Allah, ini kenapa lawan Torino jadi ancur-ancuran gitu. Ya kita sebagai Milanisi, entah itu lu Milanisi yang di Indonesia gitu ya, entah itu lu Sezion Mane, ya tetap aja gregetan kan lu nontonnya gitu. Ya kalau bagi gua harusnya Luka Jovic duluan yang main, Okafor cadangan. Nah, Camarda ini pilihan ketiganya, harusnya seperti itu runutannya. Ya nggak tahu juga ya kalau misalkan itu kan keputusannya si Paulo Fonseca, yang siapa yang mau main duluan itu gue yang tahu gitu. Iya, lu yang tahu soal pemain, apalagi lu punya taktik sendiri, taktik bolnya si Paulo Fonseca, terserah apapun itu istilahnya. Ya seenggaknya kan ini baru mau masuk giornata kedua, itu udah banyak banget media kalau AC Milan itu buyar di giornata pertama. Ya ampun, baru giornata pertama loh.
Tapi kita yang sebagai Milanisti yang istilahnya mencari tahu kenapa ini bisa skor kayak gini lawan Torino dengan kesalahan-kesalahan yang detail gitu ya, orang-orang yang detail, ya gue rasa Fonseca juga harus tanggung jawab gitu, apalagi nanti ketemu tim promosi Serie B Parma Calcio ini, ya beda Parma dulu sama Parma sekarang ya, udah gitu jangan ngeremehin Parma juga sih. Ya seenggaknya yang tadi gue bilang, kalau gue kasih tahu prediksi, mungkin skornya nggak usah gede-gede, 0-1 aja. Terus lanjutannya soal Mercato Milan yang bursa transfernya AC Milan, yang katanya kalau misalkan Manu Kone datang, kan AC Milan yang datang itu, AC Milan rencananya mau datengin 1 pemain lagi katanya. Info yang beredar itu nama Manu Kone, itu nama paling yang terdepan, karena dia adalah yang ditunjuk Ibrahimovic langsung gitu. Ya walaupun Ibrahimovic harusnya gimana ya, terserah Zlatan Ibrahimovic aja lah, dia mau kayak gimana, yang penting bisa berkontribusi untuk Milan. Nah balik lagi nih, Pobega kabarnya ke Bologna, opsi dia dipinjam dulu dengan opsi pembelian, nominalnya kalau nggak salah 12 juta apa 10 juta ya, 10 juta euro, angka yang adil lah untuk Milan dan Bologna ini soal pemainnya Pobega. Cuman ya balik lagi, kalau misalkan Pobeganya bagus, waktu Pobega main di Torino bagus, terus Milannya ngambil lagi, ternyata malah nggak kepake tuh Tommaso Pobega. Ya kayaknya sih bakalan cabut sih Pobega. Kalau misalkan Manu Kone yang makin dekat ke AC Milan ini, yang dikabarkan paling mendekati. Soalnya di video konten gue sebelumnya itu gue bilang kalau bursa transfer itu bakalan ditutup di tanggal 31. Ternyata gue dapat informasi lagi nih, bursa transfer 2024-2025 di sekarang nih itu tutupnya di tanggal 2 September. Wah, berarti ada lumayan jeda nambah 2 hari lah ya. Ya gue pikir ya tanggal 30, cuma sampai tanggal 31. Iya, 31 Agustus. Ya walaupun pemain datang yang kayak semacam Pobega, Sranja Pavlovic, Emerson Royal, Yusuf Fofana belum main gitu. Cuman Alvaro Morata doang main. Lagian lagu-laguan sih kalau udah tahu cedera. Nih siapa sih dia yang nyuruh? Gue juga masih bertanya-tanya, sampai gue cariin tuh di Instagramnya Alvaro Morata. Ya walaupun soal isu yang beredar Alvaro Morata udah cerai karena selingkuh gitu. Terus bukan itu yang gue cari. Yang gue cari itu kenapa Alvaro Morata main, terus habis main dikabarkan dia cedera. Coba lu bayangin, semua media bilang kalau Alvaro Morata tuh bakalan bagus, dibilang iya bakalan bagus karena lawannya Jovic. Udah nggak ada lagi. Camarda yang dari Milan Futuro, ya ampun, kalau dikasih kesempatan juga mendingan Camarda aja dah, sekalian langsung kasih nomor 9. Ngapain tuh Luka Jovic ganti dari nomor 15 ke nomor 9 nih kan. Udah kasih aja ke Camarda langsung starter. Tapi karena Alvaro Morata punya histori di Liga Italia Serie A bersama Juventus gitu ya. Ya berarti Paulo Fonseca dan warga Italia sono ya menanti-nantikan penampilannya
Alvaro Morata gitu. Lah gue juga pengen tahu caranya Alvaro Morata, pengen tahu cara permainannya Morata bersama AC Milan bagus apa enggak. Ternyata baru sekali main cedera. Ya Allah, ya Allah. Ya udahlah, itu doang video gua kali ini. Tadinya pengen sebentar soal prediksi Parma versus AC Milan, ternyata merembet kemana-mana. Ya udah, sekian dulu. Terima kasih buat lo yang udah simak video gue dari awal sampai kelar di channel ini, Deddy Kurniawan 1899, yang ngebahas prediksi Parma versus AC Milan di giornata kedua Liga Italia Serie A 2024-2025. Terima kasih, jaga kesehatan lo. Assalamualaikum dan Forza Milan.